Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam dan Muadzin, pegawai Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dan juga Bapak Ibu jamaah sholat subuh, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Bang paling enak dipegang Pak. Takut jatuh. Tema yang diberikan oleh bidang peribadatan Masjid Istiqlal dalam kegiatan tausiah ba'da subuh, yaitu dakwah dengan santun. Dakwah dengan santun. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Jadi harus disampaikan dalil atau sumber yang akan sama-sama kita kaji pada subuh hari ini. Al-Kisah, ada seorang saudara. Jadi dua saudara ini kisah pada kisah-kisah Israiliyat. Jadi kalau Israiliyat itu kata Rasulullah, Anda meyakini atau Anda tidak meyakini itu tidak apa-apa. Karena kisah-kisah Israiliyat itu ya kisah-kisah tentang Bani Israel. Bani Israel kan nabinya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi mereka termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka melaknat bahkan membunuh para nabiullah. Jadi dikisahkan ada dua saudara Pak. Saudara yang satu selalu berbuat maksiat. Pokoknya waktu ibadah dia nggak kerjain maksiat terus. Nah, saudara yang satu ini ahli ibadah Pak. Kita punya saudara nih Pak, kita rajin ibadah, saudara kita maksiat. Yang ada kita kesel ya Pak. Ini saya ibadah, saudara saya maksiat terus, kesel. Sambil kita marahin, kita nasihatin, kagak mau bener-bener juga. Nah, dalam kisah itu dua-duanya wafat. Yang ahli ibadah, ya karena dia ibadah, dia pasti masuk surga. Dia yakin dia masuk surga. Nah, yang maksiat, menurut yang ahli ibadah, dia masuk neraka. Ya, menurut ahli ibadah, dia masuk neraka karena kehidupannya selalu maksiat. Ini dua manusia ini ketika mendapat pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ternyata yang maksiat itu masuk surga, Pak. Yang maksiat menurut ahli ibadah dia masuk surga. Yang rajin ibadah menurut dia masuk surga. Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak sepenuhnya, ketentuannya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Bisa lah. Bisa, Allah itu maha segala-galanya. Ternyata yang ahli maksiat ini, dia selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia maksiat, selesai maksiat, dia merasa berdosa. Tapi maksiat dia merasa berdosa. Istilahnya STMJ. Salah terus, maksiat jalan. Kan orang ngelihat cuman maksiatnya saja, tapi dia nggak ngelihat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia masuk ke dalam surga. Nah, orang yang ahli ibadah, dia merasa ketika dia beribadah dia masuk surga, dia pasti masuk surga, dan harusnya yang ahli maksiat itu masuk neraka. Ini istilahnya ngatur-ngatur Tuhan, Pak. Nggak bisa kita begitu, Pak. Jadi semua adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak, tidak ada paksaan. Contohnya begini, Pak. Di kampung kita ini terkenal kampung copet, Bu. Di kampung Ibu atau di kampung fulana itu terkenal dengan kampung copet. Dan Bapak tinggal di situ. Bapak laporin polisi. Oh, semuanya ketangkep. Yang ada Bapak dibenci sama masyarakat tersebut. Baiknya gimana? Baiknya Bapak Ibu bikin kegiatan sosial di kampung itu. Istri-istrinya, anak-anaknya, kan mereka bukan copet. Yang copet bapaknya, anaknya nggak copet, ibunya nggak copet. Ajak mereka bakti sosial. Sebelum bakti sosial bikin pengajian. Kalau memang tradisinya baca yasin, baca yasin. Kalau tradisinya baca maulid, baca maulid. Rutin setiap minggu. Di mana uangnya Pak Ustadz? Cari sponsor. Cari sponsor. Kalau kita tinggal di tempat situ, caranya seperti itu. Jangan kita langsung lapor, semuanya digerebek, kita dibenci, Pak. Nah, kita tinggal di situ. Baiknya bagaimana? Baiknya kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Orang lebih cenderung menerima sesuatu dengan cara memberi. Tahadu, tahabu. Sering memberi hadiah maka engkau akan dicintai. Seperti itu, Pak. Jadi jangan kita merasa orang-orang yang kita melihat mereka adalah orang-orang yang menurut kita tidak baik, ternyata mereka itu di sisi Allah adalah orang baik. Jadi strategi dakwahnya ada 3, Pak. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka kepada jalan Tuhan. Tuhanmu itu Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan-Tuhan yang dimana para nabi dan rasul mengajak mengenalkan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bil hikmah. Bil hikmah. Hikmah itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita mengajak kepada seseorang, kita harus memiliki dasar ilmu yang kuat.
akidah kita harus kuat, syariat kita harus kuat, akhlak kita harus kuat. Kalau kita bilang, kapan kuatnya Pak Ustadz? Saya juga masih bolong-bolong. Lah kalau Bapak bolong nanti kan ditambal Pak. Kalau kita bolong nanti kita tambal. Artinya kewajiban dakwah ini tidak hanya untuk para da'i, tidak hanya untuk para ulama, tidak hanya untuk para ustadz, tetapi dakwah itu berlaku kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Pak Ustadz itu harus bangunin anak Bapak sholat subuh? Kagak. Yang bangunin Bapak Ibu sekalian. Ketika anak nakal, apakah guru yang kita marah, ibu gimana sih ngajar di sekolah, anak saya masih nakal? Nggak bisa. Jangan guru disalahin. Tetapi kita sebagai orang tua menyalahkan diri kita sendiri. Kok anak saya masih nakal ya? Jadi kita yang perbaiki, kita yang mengajak mereka. Jadi kewajiban itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi cara pertama dengan hikmah. Ini saya ulang-ulang lagi. Jadi memang metode yang digunakan dalam berdakwah itu harus kreatif, Pak. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kebaikan yang tidak terorganisasi maka akan dikalahkan dengan keburukan yang terorganisasi. Terorganisasi itu struktur, Pak. Ada manajemennya. Jadi kebaikan juga harus ada manajemennya. Satu contoh lagi. Itu tadi kampung copet, Pak. Sekarang kampung pejudi. Nah, aja Pak Ustadz nemunya. Iya, nemu. Jadi kampung pejudi ini Pak Kiainya cari strategi. Pak Kiainya punya pondokan, tapi tetap juga tinggal di wilayah kampung judi tersebut. Ini Pak Kiainya bagaimana caranya ini biar orang-orang pada mau sholat, orang-orang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang nih Kiainya pintar, makanya dia memiliki ilmu pengetahuan. Ini Pak Kiainya ketika ada orang lagi judi, ini tingkatannya beda ya Pak, kita tidak bisa menggunakan logika, tetapi nanti akhirnya kita bisa terima. Kiai tersebut umpama judinya itu setiap malam Kamis. Setiap malam Kamis ada judi tuh satu warga semuanya. Pak Kiainya ikut, Bu. Ikut main judi. Pak Kiainya ikut main judi. Pak Kiainya siap lah. Dia sudah belajar cara judi kayak gimana sih, main kartu kayak gimana sih. Seru kan, Pak? Seru. Pak Kiainya suruh main. Terus tiba-tiba panggilan azan waktu maghrib. Dari asar maghrib. Atau dari malam tuh, dari maghrib sampai isya ada panggilan waktu sholat maghrib sama isya. Yang namanya kiai kan harus ke masjid, Pak. Mau nggak mau pakai, kita stop dulu nih. Nah pakai azan. Ke masjid yuk. Sekali dia kagak ikut. Terus strategi biar bisa dekat kepada mereka, agar ketika masuk waktu sholat, pakai itu ajak. Lama-kelamaan, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Ini air kotor nih, Pak. Hitam. Tiap hari disiram pakai air putih, Pak. Hitamnya langsung hilang nggak? Enggak, pelan-pelan. Keluar hitamnya, disiram terus, keluar hitamnya, lama-lama putih, Pak. Itu yang dipakai sama Pak Kiai tadi. Akhirnya kampung tersebut hilang julukan kampung judi, menjadi kampung rajin sholat, Pak. Ya itu mungkin sebelumnya Pak Kiai mohon ampun dulu, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya pakai jadi ahli judi ya Bu ya, tetapi mengajak kan harus dekat, minimal ketika main dekat sama ini yang bandar-bandarnya. Itu strategi, dan ini ada dikisahkan. Kita mau kayak gitu, kita harus kuat dulu hikmah yang kita miliki. Kalau kami punya senior,
Dia seorang pendakwah, suaranya kayak Haji Zainuddin MZ. Selesai sholat, saya lihat zikirnya setengah jam, Pak. Saya nanya, bang, zikirnya lama amat, bang. Saya tanya, dia bilang gini, ketika saya berzikir, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lama ketika saya sedang sholat. Agar apa? Agar dakwah yang saya sampaikan tidak hanya didengar di kuping saja, tetapi juga masuk ke dalam hatinya. Kan strategi, Pak. Itu yang kita ada, rumah tangga saya masalah terus, kenapa ya? Ya kita konsultasi ke orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah ini adalah orang yang ahli ibadah, Pak. Bukan orang yang di dalam rumahnya itu banyak macam-macam kayak dukun, itu bukan. Tapi ahli hikmah itu seorang guru, dia mengajar, punya masjid, punya pesantren, yang kalau dikasih amalan itu amalan-amalan yang membuat seseorang yang konsultasi itu merasa tercerahkan. Bukan selesai konsultasi merasa terbebani. Terbebani apa selesai konsultasi? Ini nomor rekening Pak Kiai, astagfirullahaladzim. Jangan, Pak. Jadi itu strategi pertama, dengan hikmah. Nih di contoh nyata kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya berdakwah dengan satu orang, tapi Rasulullah lakukan dengan konsisten. Apa dakwah yang Rasulullah lakukan? Ketika Rasulullah wafat, penggantinya sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab mendatangi istri Rasulullah, Siti Aisyah. Wahai anakku, ya, anaknya Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar, apa yang belum aku lakukan seperti yang dilakukan oleh suamimu, yaitu Nabi Muhammad. Kata Siti Aisyah sama ayahnya, sudah semua ayah, sudah semua engkau kerjakan, tapi satu belum. Apa yang belum, wahai anakku? Yang belum itu adalah Rasulullah setiap pagi ke pasar mendatangi seorang pengemis buta, yang setiap hari pengemis itu menghardik, mencela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kisah kita sudah tahu bersama. Dari kisah tersebut banyak orang-orang yang mengetahui bahwa akhlak Rasulullah tidak dari ucapannya, tetapi dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngeteslah si Abu Bakar pengen kayak Rasulullah. Ini udah dikasih makan, udah dibaikin, masih mencela, menyebut nama Rasulullah dengan kata-kata kasar. Namanya sahabat marah kan, Pak, ya? Kita punya teman dikata-katain sama orang, kita marah. Ketika memberi makan, itu dipaksa makannya sampai ketika makan mau muntah. Kata Yahudi, ini nggak seperti ini orang yang suka memberi aku makan. Aku yang biasa memberi, bukan, katanya. Orangnya lembut, orangnya santun, orangnya baik. Ketika memberi makan juga sudah enak makanannya. Engkau siapa? Aku sahabatnya, katanya. Orang yang sering memberi engkau makan sudah meninggal. Kaget, siapa yang meninggal? Oh, ternyata orang yang suka dicelanya itu meninggal, Nabi Muhammad. Ini kan memberi kesan, Bapak Ibu sekalian, dakwah yang Rasulullah lakukan itu menggunakan hikmah. Jadi kalau ibu bapak dicela, dihina sama orang yang kita kenal atau tidak kita kenal, dia ngelempar kita pakai api. Bapak ngelempar dia pakai api, kebakaran, Bu. Tapi ketika dia melempar kita menggunakan api, kita melempar dia dengan air. Ya, ketika kita dicela, dihina, ya udah kita reda dulu, kita minta maaf walaupun kita nggak salah. Kan orang ada batas maksimalnya, Pak. Nanti dia redup sendiri apinya, terus dia pergilah. Kita silaturahim ke rumahnya, kita bawain sesuatu,
Mungkin dia butuh di rumahnya, nggak punya makanan, marah-marah sama kita bawain buat keluarganya. Itu resep amat kan Pak? Bisa nggak seperti itu? Bisa Pak, kalau dilatih. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dicela, ketika Rasulullah dihardik, Rasulullah tidak membalasnya. Ini namanya metode hikmah. Menyesuaikan keilmuan dengan yang kita hadapi. Bapak kalau ngadepin api, Bapak jangan pakai api, Bapak pakai air. Pakai kipas Pak Ustaz, tambah gede kipasnya. Pakai air kita sedikit. Jangan melihat volume airnya Pak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, itu salah satu yang ada kontribusinya untuk memadamkan api adalah burung pipit Pak. Burung pipit dengan paruhnya bawa air disiram, bawa air dari jauh disiram. Mati nggak Pak apinya Pak? Kagak. Tapi ada kontribusi burung pipit untuk mematikan api tersebut. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Walaupun kita tidak bisa mematikan api, tetapi jangan membesarkan api tersebut. Ketika dia marah-marah, kita senyum, kita doa. Gimana Pak? Bapak Ibu kalau dimarahin polisi, naik motor, nggak bawa SIM, STNK-nya mati, polisinya marah-marah, Ibu Bapak gimana sikapnya? Ya Pak, mohon maaf Pak, saya akan perpanjang. Udah ngerendah aja. Jadi Pak, jalan silakan deh Pak. Bapak orang baik. Coba kalau marah-marah, pasti ketika kita marah-marah dicari lagi kesalahannya apa. Oh, coba nyalain sennya. Aduh, sennya enggak. Aduh, banyak lagi dah masalahnya. Ya udah kita merendah aja. Ada penguasa jalan kok. Kalau kita penguasa kantor Pak, kalau penguasa kantor jangan pernah merasa menjadi penguasa jalan. Jadi itu pertama, metode yang diajarkan yaitu menggunakan hikmah, memiliki strategi, memiliki cara, memiliki jalan, dan masing-masing kita yang mengetahuinya. Anak kita nggak mau bangun pagi sholat jamaah, strateginya apa? Mungkin anak kita kurang dibelai, kurang dipeluk. Saya kalau bangunin anak yang masih kecil, bangun nak, bangun. Enggak. Saya gendong. Terus ketika turun tangga, sambil di tangga, bangun ya nak, sambil saya usap belakangnya. Ketika turun tangga, dia bangun Pak. Nggak perlu pakai suara teriak-teriak, marah-marah. Capek Pak. Banyak strategi yang kita gunakan. Kalau kita bangun nak, bangun. Kita selipin apa hadiah buat dia. Kalau sholat jamaah nanti ayah kasih hadiahnya kita sudah siapkan. Itu insya Allah mendidik itu memang pelan-pelan. Kayak orang makan nggak langsung kenyang, tapi berproses. Makan tempe, tahu, sayur, makan sekali kenyang Pak. Tapi harus berkali-kali. Ketika sudah kenyang, besok lapar lagi kan Pak? Ya seperti itu mendidik, seperti itu mengajak, tidak boleh berhenti. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya Pak Ustaz, yaitu dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan pengajaran, dengan ajakan yang baik. Jadi dengan harus menggunakan kebaikan, al-hasanah. Jadi ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, harus dengan cara yang baik. Karena apa? Nanti balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, man dalla ala khairin falahu mislu ajiri fa'ilihi. Jadi ketika kita mengajak kepada seseorang akan kebaikan, lalu orang tersebut melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang orang tersebut lakukan. Itu balasan ketika kita mengajak
seseorang untuk berbuat baik, maka orang tersebut melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Pahala saya sudah cukup. Pahala Anda cukup. Apakah pahala Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan pernah merasa cukup dengan pahala yang kita kumpulkan. Dan kita nggak tahu, Pak. Amalan-amalan yang kita remehkan, amalan-amalan baik yang kita remehkan, padahal di sisi Allah itu ada rahmat dan keridhoannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salah satu cabang keimanan yang terberat itu nahi mungkar, yang teringan itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Ini termasuk kebaikan. Jangan pernah meremehkan ketika kita di jalan ada duri, ada sampah, ada plastik, ada kulit pisang. Kita menghindar. Kita bisa menghindar, tetapi orang yang di belakang ketika dia main HP, ketika dia lagi pusing memikirkan sesuatu, dia nggak ngeliat jalan, dia yang jatuh, Pak. Maka alangkah indahnya ketika kita melihat, kita singkirkan, kita buang. Maka kita selamat, orang di belakang kita selamat, orang di belakangnya lagi jadi selamat. Jadi artinya kebaikan yang kita lakukan memberikan keselamatan buat kita dan keselamatan orang yang ada di sekitar kita. Kan kita ingin selamat tidak hanya sendiri, Pak. Bapak Ibu maaf, kalau kebakaran, kalau jangan sampai di rumah kita, di kampung kita kebakaran, yang kita selamatkan itu apa, Pak? Mobil, sertifikat rumah, harta benda? Enggak. Semua kita tinggalkan. Yang kita selamatkan terlebih dahulu adalah yang terdekat dengan kita, pasangan kita sama anak-anak kita, kan, Pak? Semuanya biarin aja kemarin, tapi ini dulu nih yang harus selamat nih. Orang awal juga kita nikah nggak bawa apa-apa kok, Pak, nggak punya apa-apa, udah biarin aja. Nah, itu bisa dicari. Oh, kalau anak bisa dibikin, Pak Ustadz, siapa yang bilang? Emang gampang bikin anak, Pak? Kawin punya anak nggak bisa begitu. Tetap kita selamatkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya memberikan keselamatan buat diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu makna dari wal mau'izatil hasanah. Selalu berbuat baik. Jangan pernah lepas untuk selalu berbuat baik. Selesai sholat, ya seperti akhir dari sholat kita, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat keselamatan buat kalian di sebelah kanan kita, keselamatan buat kalian di sebelah kiri kita. Artinya selesai sholat dari waktu zuhur sampai asar, kita harus memberikan keselamatan buat diri kita dan orang-orang lain, Pak. Itu makna sholat yang kita lakukan. Jadi kalau dari zuhur sampai asar kita nggak sholat, nilai-nilai ibadah sholat itu tidak terjawantahkan, tidak diimplementasikan, tidak diterapkan, tidak diamalkan. Sholat hanya sekedar kewajiban. Padahal sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita punya tiang, Pak, maka rumah kita tidak akan roboh. Pak, di Islam jadi nyambung, kita tidak akan roboh. Jadinya apa? Kenapa sih orang menasehati tapi nggak pernah masuk ke hati? Tiangnya itu sholat. Ya karena nasihatnya jangan sengaja deh tiangnya kita goyang-goyang, nanti rubuh, Pak. Resikonya kita yang kena sendiri. Ya, sebelum ke mulut ke hati dulu, Ibu sekalian. Atau ke hati dulu, yang kalau ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Setelah hikmah,
yang kedua pengajaran, yang ketiga debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Debat itu artinya tukar pikiran, Pak. Jangan debat itu jangan merasa paling benar. Orang berdebat itu ingin menyampaikan kebenaran yang dia ketahui. Jangan merasa paling benar dengan apa yang dia ketahui. Jadi sebenarnya debat itu tidak ingin mencari pemenang, Pak, tetapi melihat kualitas dari cara penyampaian yang dia sampaikan. Maka ketika kita sedang berdebat dengan istri kita, bapak, ibu, yang ngalah siapa nih kalau di rumah? Yang ngalah mah bapak ya, Pak. Kalau sama ibu mah ngomong 10, si ibu kita mau ngomong 1 aja. Jadi ketika kita berdebat dengan anak kita, dengan istri kita, oh, alurnya apa nih istri kita? Oh, alurnya lagi cerita di rumah. Oh ya, kita ngikutin alur tersebut. Nah, biasanya ketika kita ngikutin alur pembicaraan, itu aman. Kalau kita ngikutin aliran sungai, Pak, kita tidak kalau di jalan kita jalannya benar, Pak, tidak menerobos jalan, aman, Pak. Jadi di belakang kita sengaja ditabrak. Maka ketika istri lagi ngomongin masalah anak di rumah, ngikutin aja. Oh, ngomongin anak nih, kita harus respon dulu yang ingin disampaikan apa, sehingga komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang efektif. Yang istri lagi cerita anak, suami cerita kantor, nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Nggak nyambung blok, gitu maksudnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdebat dengan orang yang terdekat, jangan kita menggunakan akal kita untuk menjatuhkan dirinya. Nih anak nih nanya, ayah, kenapa nak? Ayah kenapa sih kalau pulang malam terus? Gitu kan, Pak? Sama anak ditanya, harusnya ayah pulang sore biar main sama adek. Ya udah gini aja, kan adek mau main sama ayah. Nah, paginya sebelum adek sekolah main dulu sama ayah. Atau adek sebelum tidur main dulu sama ayah. Kan intinya main, Pak. Bukan inti dari waktu pekerjaan yang kita lakukan sampai kita pulang ke rumah. Inti pembicaraan seorang anak, oh anak saya ini mau main, oh berarti kita harus gunakan waktu kita untuk bisa bermain dengan anak kita. Kan seperti itu. Jadi keinginan anak main, ya ikutin main. Jangan, kan ayah kan bekerja, nggak bisa nyambung, Pak. Ketika kita lagi berdiskusi sama anak kita ngomongin masalah kantor, nggak bakal nyambung sama anak kita. Yang ada anak kita, ayah kok nggak mau sama adik sih? Itu aja. Jadi anak kalau kita mau main, ya kita atur waktunya mainnya kapan. Kalau kata istri, ayah kerja mulu sih, kapan jalan-jalan? Ntar awal bulan jalan-jalan, Pak. Ya, coba kalau akhir bulan jalan-jalan, pakai uang siapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayah." Jadi kita dapat sedikit, ada tausiah, ada ceramah di mana kita hadir, kita amalkan pelan-pelan secara konsisten. Insya Allah ketika kita menjalankannya dengan benar, sudah cocok, sudah kita lakukan, baru kita sampaikan ke orang. Karena ini ada kisah lagi, Pak, yang terakhir di Kuitang ini, Kuitang sana di daerah Jakarta pusat, di sini dekat Istiqlal, sekitar 3 kilo dari sini ke Kuitang. Itu ada makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu salah satu guru spiritual Bapak Soekarno. Jadi beliau pernah, dalam kisahnya beliau pernah menerima ibu-ibu konsultasi atau bertanya, Habib, kenapa Bu? Habib gimana caranya ya Bib? Anak saya ini suka makan permen Bib.
gimana caranya biar anak saya nggak makan permen, Bib? Biasa kalau ke Habib itu, ya kami ya di Jakarta biasanya memang dekat dengan para habaib. Mereka kita datang, nanti kita dibacakan doa, dia dikasih air, itu wasilahnya. Terusnya ibu itu datang bulan depannya. Ibu bilang, Bib, terima kasih ya Bib, anak saya sekarang udah nggak makan permen lagi, katanya. Terus Habib bilang gini, Bu, semenjak ibu konsultasi anak ibu makan permen, terus Habib nasihatin, Habib mulai hari itu Habib nggak makan yang manis-manis lagi. Jadi gitu Pak. Ketika kita mengajak kepada seseorang, ya terbaik itu kita amalkan. Agar apa? Terkoneksi Pak. Jadi nyambung Pak. Jadinya kenapa sih orang menasehati tapi nggak pernah masuk ke hati? Ya karena nasihatnya itu dari logika hanya sampai ke mulut saja, tapi nggak pernah terkoneksi dari logika sebelum ke mulut ke hati dulu, atau ke hati dulu ke logika baru ke mulut. Jadi jangan pernah lupakan peran hati ini. Hati ini kan artinya kalau seluruh tubuh itu akan rusak. Jadi kolbun itu hati. Jadi kolbun ini yang membuat hati kita bagus atau membuat hati kita jelek. Jadi Habib Ali itu beliau bilang ke ibu tersebut bukan gembira dengan anaknya tidak makan permen, tetapi Habib bilang, Habib udah nggak makan yang manis-manis lagi setelah, karena apa? Efeknya ketika kita ngobatin seseorang itu nggak cukup sekali, itu namanya obat dokter Pak. Ya dokter prediksi sakitnya ini ya Bu, minum obat ini. Tapi kalau kita berobat dengan orang-orang yang ahli spiritual, artinya lisannya selalu basah dengan berzikir. Kami punya guru Kiai Haji Ismail, Allah yarham. Itu kami tanya, Pak Kiai, usianya sampai 83, Pak Kiai rahasianya apa? Beliau bilang jam segini baca ini, jam segini baca. Ya memang sudah terkoneksi hatinya. Kalau kita nasihatin orang itu belum sadar, memang belum terkoneksi, belum nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terputus. Jadi strategi cara berdakwah yang paling utama adalah jangan pernah lepas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dasar keimanan itu harus kuat. Insya Allah setiap perbuatan yang kita lakukan, berhasil atau tidak, kita hanya berusaha. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kebenaran itu hanya dari Allah. Bagi mereka yang beriman, beriman. Bagi mereka yang kafir, kafir. Karena Allah siapkan dua tempat nanti buat kita. Ada surga, ada neraka. Itu pilihan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita termasuk barisan jamaah yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wakhtim alaina wal hadirina min ahsani ahlil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini kita salam-salaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.